Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dugar Hadil Tarefanza dari kelompok 4 IMK kelas TIF E. Nah, pada kesempatan kali ini, saya bersama anggota yang lain ingin mempresentasikan tugas akhir proyek IMK kami mengenai pembuatan website Nongkui. Nah, pertama-tama tentu saja pembuatan website ini tidak lepas dari permasalahan yang kita temui di sekitar kita. Nah, terutama yang di Malang. Nah, kita tahu bahwa di Malang itu merupakan kota pelajar kedua setelah Yogyakarta. Nah, tentu saja pelajar-pelajar ini tentunya akan terus merasa bosan apabila mereka hanya belajar di dalam kamar ataupun di ruang kelas saja. Nah, oleh karena itu, muncullah sebuah tren yaitu untuk nongkrong sambil belajar. Nah, semakin semakin tahun semakin ke sini, tren ini semakin menyebar luas dan menyebabkan banyaknya kafe-kafe atau kedai untuk tempat berkumpul, baik untuk mengerjakan tugas maupun untuk sekedar berkumpul bersama. Nah, oleh karena itu, kami membuat halaman website Nongkuy ini bertujuan agar aplikasi ini ditujukan untuk membantu seluruh lapisan masyarakat yang ingin nongkrong atau ingin berkumpul bersama, supaya mereka bisa mengetahui apakah tempat yang ingin mereka datangi itu masih adakah tempatnya ataukah sudah penuh seperti itu. Jadi mereka bisa menghemat waktu dan tenaga mereka. Nah, lalu tentu saja tujuannya ya untuk membantu mereka, untuk membantu masyarakat yang ingin nongkrong ataupun berkumpul bersama, seperti itu. Nah, setelah kita tahu soal problematika dari masyarakat yang ada di sekitar kita, tentunya kita memerlukan target pengguna. Nah, jadi di sini ada beberapa target pengguna yang telah kami sasar. Yang pertama ialah pelajar yang sering berada di kafe atau kedai untuk mengerjakan tugas atau sekedar berkumpul. Nah, seperti yang kita tahu tadi, bahwa pelajar itu tidak selamanya akan terus belajar dan belajar terus-menerus. Nah, akan tetapi ada saatnya di mana mereka itu akan nongkrong bersama teman-temannya ataupun mereka akan mengerjakan tugas bersama di suatu kedai seperti itu. Nah, jadi itu akan menjadi sasaran kami. Nah, lalu yang selanjutnya ialah masyarakat umum yang sering mengunjungi kedai untuk berdiskusi maupun untuk sekadar berkumpul saja. Nah, tentunya masyarakat sekarang semakin sini kan semakin mudah untuk akses ke berbagai tempat. Nah, salah satu tempatnya ialah kedai atau kafe-kafe yang ada di sekitar Kota Malang. Nah, seluruh masyarakat sekarang ini mereka juga senang untuk berkumpul bersama dalam dalam suatu kedai untuk berdiskusi ataupun sekedar bercengkrama saja. Nah, lalu selanjutnya ialah ada pelajar yang kesehariannya mengerjakan tugas, berdiskusi, berkumpul, dan meng, ber, sorry, mohon maaf. Yang selanjutnya ialah pelajar yang sehari-hari mengerjakan tugas, berkumpul, dan berdiskusi di kedai atau kafe. Nah, jadi kan untuk sekarang ini banyak pelajar-pelajar atau mahasiswa yang setiap hari itu harus berada di kedai atau kafe. Nah, karena kalau istilah sekarang itu mereka itu adalah anak-anak senja gitu kan. Jadi kalau misalkan mereka tidak ke kafe itu rasanya ada yang kurang seperti itu. Nah, lalu itu akan menjadi salah satu target kami juga. Nah, lalu yang selanjutnya ialah pendatang yang belum pernah masuk ke Kota Malang. Nah, jadi kan kita tahu bahwa Kota Malang ini banyak pendatangnya dari seluruh Indonesia, mau dari barat, tengah, maupun timur. Nah, tentunya pendatang-pendatang ini kan kebanyakan atau mayoritas itu belum tahu mengenai seluk-beluk Kota Malang. Nah, dengan aplikasi website Nongkuy ini, kami berharap misalkan aplikasi ini bisa membantu mereka, para pendatang, supaya bisa lebih tahu mengenai Kota Malang melalui kedai atau kafe-kafe yang ada di dalamnya. Lalu yang selanjutnya itu ialah wisatawan, wisatawan yang datang ke Kota Malang. Nah, ini kasusnya sama seperti pendatang yang baru tadi, bahwa mereka tuh datang ke Kota Malang untuk liburan, namun belum tahu seluk-beluk dari Kota Malang tersebut, mayoritas. Nah, dengan aplikasi ini kami berharap kalau misalkan para wisatawan ini bisa terbantu dengan adanya aplikasi Nongkuy ini, supaya mereka tidak istilahnya bisa menghemat waktu dan tenaga mereka pada saat sedang liburan untuk
dapat tetap mengunjungi kafe atau kedai-kedai di Kota Malang. Nah, lalu selanjutnya, setelah kita menganalisis target pengguna yang ingin disasar oleh aplikasi Nongkuy, selanjutnya ialah ada metode riset. Nah, metode riset yang digunakan ini ialah individual interview dan juga kuesioner. Nah, individual interview ini berarti kita mendatangi orang-orang langsung dan langsung menanyakannya, kira-kira apa saja sih permasalahan mereka, terus kira-kira nanti ke depannya mau bagaimana supaya kita itu bisa membantu mereka seperti itu. Nah, lalu yang kedua ialah kuesioner. Yang seperti namanya, jadi kita menyebar kuesioner yang mostly itu melalui Google Form agar lebih mudah menjangkaunya kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di sekitar kami, seperti itu. Nah, setelah itu akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Marsha Akil Darmawan. Silakan. Terima kasih kepada Delta atas presentasinya. Di sini saya Marsha Akil Darmawan ingin menjelaskan tentang temuan riset, persona, dan skenario. Yang pertama yaitu temuan riset. Yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi yaitu latar belakang narasumber, yaitu orang di kedai memiliki beragam maksud dan tujuannya. Adapun beberapa informasi tentang kedai dan kafe tersebut. Yang pertama yaitu alasan menggunakan di kedai atau kafe karena ingin bertemu dengan teman-teman atau mengerjakan tugas, berdiskusi, dan mencoba hidangan di tempat tersebut. Yang kedua yaitu user membutuhkan informasi tentang tarif jam operasi dan ketersediaan tempat. Dan yang ketiga, user seringkali berpindah tempat dikarenakan tempat yang dituju penuh. Dan yang terakhir yaitu pendatang yang belum mengetahui waktu di mana tempat tersebut penuh atau masih kosong. Dan yang kedua yaitu persona. Sini ada beberapa persona, yaitu ada 4 persona. Yang pertama yaitu Adit, mahasiswa Universitas Brawijaya. Adit adalah pendatang dari Jakarta yang berusia 17 tahun. Ia baru saja diterima di Universitas Brawijaya. Saat ia di Jakarta, Adit seringkali mengerjakan tugas di kedai atau kafe. Adit sudah hafal kapan atau jam berapa kafe atau kedai di Jakarta ramai. Bahkan ia menghubungi pemilik kafe tersebut untuk menanyakan apakah tempat tersebut masih kosong. Namun, saat ia tiba di Malang, ia belum mengetahui informasi tentang kafe atau kedai mana saja yang masih buka atau kosong saat ia berkeinginan nongkrong atau mengerjakan tugas. Adit termasuk anak yang memiliki HP yang lumayan canggih, jadi bisa digunakan untuk berkomunikasi dan mengakses sosial media. Yang kedua yaitu Putri sebagai mahasiswi. Putri adalah seorang pelajar Universitas Malang dari Probolinggo. Ia adalah anak yang suka nongkrong tapi tidak di tempat yang begitu ramai. Ia pernah beberapa kali mencari kedai atau kafe, sampai tempat tersebut benar-benar nyaman dengan tidak dipenuhi banyak orang. Putri adalah anak yang suka mengakses media sosial, jadi ia memiliki HP yang juga memadai untuk memotret. Yang ketiga yaitu Budi, sebagai masyarakat umum. Budi adalah seorang bapak yang berasal dari kota Malang. Budi sering berkumpul dengan kawan-kawannya di kedai sekitar rumahnya saja. Ia masih belum mengetahui tempat kedai mana saja yang murah, bagus, dan hidangannya yang enak di Kota Malang. Budi hanya menggunakan HP lawas yang hanya bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan anaknya yang kuliah di Jakarta. Dan yang terakhir yaitu Andi, sebagai masyarakat umum. Andi adalah orang Bandung yang suka berkeliling di kedai atau kafe yang terkenal dengan hidangannya yang lezat. Ia pernah kecewa ketika berlibur di Jogja dan ingin mengunjungi kedai yang cukup terkenal tersebut, tapi dia kehabisan tempat duduk dan hanya bisa menikmati hidangan tersebut di hotel dalam keadaan yang sudah tidak fresh atau dingin. Andi memiliki HP yang lumayan canggih untuk berkomunikasi dan mengakses sosial media untuk update kegiatan saat perjalanannya. Dan yang terakhir yaitu skenario. Yang pertama, mahasiswa. Adit mahasiswa Universitas Brawijaya ingin mengerjakan tugas kelompok bersama teman-temannya di sebuah kedai kopi di sekitaran Kota Malang. Biasanya, Adit akan langsung mendatangi kedai tersebut dan menanyakan ketersediaan tempat. Namun, Adit tertarik untuk mengunduh sebuah aplikasi untuk melihat ketersediaan tempat sekaligus memesannya. Karena itu merupakan menghemat waktu Adit untuk menuju tempat tersebut. Di dalam aplikasi, Adit mengetahui bahwa kedai kopi di sepanjang jalan Sigwagura telah direservasi seluruhnya sehingga tidak ada tempat yang tersedia. Di saat yang bersamaan, Adit melihat sebuah kedai kopi indoor di Jalan Kawi Atas yang tidak terlalu ramai dengan review yang baik dari pengguna lainnya. Berdasarkan temuan itu, Adit memutuskan untuk mengajak teman-temannya ke kedai kopi tersebut. Yang kedua yaitu masyarakat umum. Andi seorang karyawan wira swasta.
ingin rehat sejenak dari pekerjaan yang dijalaninya setiap hari dengan mengunjungi sebuah kedai makanan unik di sekitar kantornya. Kedai yang dicari ialah kedai makanan yang sudah cukup terkenal dan memiliki outlet yang tersebar di seluruh kota Malang. Andi biasa menelpon temannya untuk memesan sebuah tempat di kedai tersebut di sela-sela kesibukan temannya sebagai seorang pegawai tempat tersebut. Tetapi kali ini Andi ingin mencoba sesuatu yang berbeda, yaitu melakukan reservasi tempat dari aplikasi mobile yang direkomendasikan oleh temannya. Dengan menggunakan aplikasi tersebut, Andi merasa lebih lega karena dapat mengetahui kondisi kedai yang dituju secara live tanpa mengganggu pekerjaan temannya pada saat ingin berkunjung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, terima kasih Mas Wakil Darmawan. Sekarang saya memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Marusaka Salam. Saya akan menjelaskan hasil dan evaluasi dari kelompok kita. Evaluasi pada tugas ini didapatkan dari user feedback yang telah mencoba aplikasi website Nongkuy. Ujian dari situs internet ini dilakukan kepada 3 orang mahasiswa yang belum pernah mencobanya dengan mempertimbangkan parameter effectiveness, efisiensi, dan satisfaction. Dalam pelaksanaan evaluasi ini digunakan metode cognitive workshop, yaitu metode yang memberikan evaluasi atas tindakan yang diambil penggunakan saat berinteraksi dengan website Nongkuy. Untuk itu, kami dari tim pengembangan memiliki skenario bagi pengguna untuk dijalankan, yaitu 1. Sign up, 2. Sign in, 3. Searching cafe, 4. Closing cafe, 5. Booking cafe, dan 6. Back to home page. Selanjutnya ada analisis matrix effectiveness. Di situ ada berupa 2, error rate dan success rate. Error rate error rate di sini dijelaskan di dalam pengujian ini menggunakan diobservasi seberapa banyak kesalahan yang dilakukan oleh pengguna pada saat mengoperasikan website yang telah disediakan. Dan untuk success rate pada pengujian ini, user diminta untuk kembali mencoba program yang diberikan dan akan dilihat seberapa besar tingkat keberhasilannya untuk menggunakan pada operasi website ini. Dan juga ada analisis matriks efisiensi. Untuk menguji tingkat efisiensi dari penggunaan dalam menggunakan laman internet Nongkuy ini, maka diambil data baru pengujian dan waktu untuk mengerjakan tugas tersebut. Yang terakhir, analisis matriks satisfaction. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan user terhadap website Nongkuy berdasarkan beberapa parameter. Penghitungan tersebut menunjukkan bahwa kepuasan user dalam menggunakan laman website Nongkuy mencapai berjutaan dan banyak lagi. Dan yang terakhir, kesimpulan website yang diberikan nama Nongkuy telah bekerja sesuai dengan tujuan pembuatannya. Hal ini ditujukan melalui analisis terhadap efisiensi, dan static function. Penggunaan terhadap penggunaan situs jejaring berbasis internet ini, meskipun masih memiliki kekurangan dalam interaksi antar laman, Nongkuy dapat dikembangkan lebih lanjut agar bisa bermanfaat bagi masyarakat yang ingin berkumpul tanpa rasa khawatir akan tempat yang sudah penuh. Sekian dari presentasi saya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.